kalau iya. Kebanggaan kasih alas tak ada. Nah, kasih aja. Kita kan sarung apa ya?
Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Disyukur berjalan-jalan karena Allah Ta'ala menguasa di malam membuka di tempat kami ini dan hadir dalam satu waktu saya sebenarnya berpikir juga kita di tahun yang akan datang semoga kita panjang umur, Amin. dimudahkan oleh Allah SWT dalam segala urusan kita. Semoga tentu tahun depan 6 kamar sudah selesai. Baik, Masya Allah. Emang di mana? Itu tidak bercerita lagi bahwa Allah Ta'ala doakan semoga saya bisa membangun 3, 4 atau 5 kamar lagi yang bisa untuk masal itu bisa terutama di sini orang jadi tempat bisa rumah orang di seluruh luar ada Oh, bisa dibangun lagi vilanya, nambahin kamar. Aduh. kamar masing-masing sebelah rumah penjaga masjid yang sudah dipancang-pancang itu kami wakafkan tanah untuk rumah penjaga masjid. Kalau masjidnya itu tidak ada punya rumah untuk penjaga dan imam. Sebelahnya menjelaskan mau bangun tempat bisnis untuk ibadah. Kemudian yang kedua, saya juga mengharapkan karena saya ada ketua dewan masjid ketua penasehat dewan masjid di Masjid Ar-Rahim di depan. Bisa saja nanti kegiatan kita tahun depan itu tidak diadakan di musola saya di Batam, tidak diadakan di Masjid Al-Bahri yang di tengah laut, tapi kita adakan dengan mengundang mungkin lebih ramai masyarakat. Jadi kita awali dengan pembacaan ayat atau macam-macam seperti kemarin. Kemudian diikuti dengan musik-musiknya tadi. Nggak perlu diperbanyak aja lagu-lagu ini tadi. Kemudian nanti tentu kami secara pribadi kan kami akan usia untuk 100-200 orang. Ini pemain nih, nggak datang. Nanti majelis zikir kita adalah menjadi tamu di tuan rumahnya nanti di pengurus masjid Al-Rahim tadi. Nanti kita bisa malam yang biasa kita adakan di rumah sudah 5 kali, kita pindahkan ke masjid. Syukur kalau masjid sudah selesai tahun depan. Kelihatannya masih belum selesai. Kita orang adakan di sana supaya masyarakat Belitung juga bisa dapat sinyal Islam. Terlepas ada NU dan Muhammadiyah, terlepas ada Islam, ahli sunnah wal jamaah dan lainnya yang jelasnya apa kita lakukan. Dan kata putih, ini petang ki gelap jadi ireng-ireng. Buah Islamnya dan buah Maaf ya, maaf, mohon maaf. Wajib tutup, wajib buka sebentar aja. Buka sebentar aja Bu Haji. Sebentar aja Bu Haji. besok ramai. Kalau bisa yang kapal terakhir kapal itu ada terakhir 5.30, kemudian jam 5, jam 4.45, dan setelah itu ada 1 jam setiap dan sekali sudah sekali. Saya khawatir nanti akan rombongan kita ramai, takutnya berdesak-desakan, baru berangkat seorang tertinggal.
Jadi kalau bisa, kemudian usahakan mengambil kapal yang berikutnya saja. Misalnya begitu sampai di pelabuhan, ambil tiket, fleksibel tiketnya. Tapi hati-hati karena kapal itu ada yang Maruna, ada yang Marina. Jadi tiketnya ada di sini, ada di sebelahnya lagi. Itu agak beda. Kalau kita beli tiket di sini, berarti kapal yang berangkat pada saat itu. Kalau kita bisa beli tiket yang satu lagi, berarti menunggu 40 menit lagi. Nah, saran saya harus ada mengkoordinasikan ini. Mungkin ada yang cek jadwal kapal dulu. Masya Allah pakai cahaya. Nah, saya sampaikan mobil ibu, mungkin di sini silakan aja untuk nobar. Nanti nggak tahu pakai mobil atau tidak mungkin. Karena satu mobil mungkin saya bawa dari Tuban misalnya tidak situasi. Nah kemudian besok air pasang. Berenang. 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 Laut sini tidak ada arus, lautnya landai. Pakai baju ini aja. Langsung nyemplung. Jadi aku ke kaca apa biasanya tidak banyak. Tapi kalau misalnya ini Nusa Utara itu biasa membawa kaca dan botol ya, botol pecah kacanya biasa terus sekarang ada transisi. Cuma hati-hati saja meskipun arusnya tidak kuat, yang namanya arus ya Jangan lewat garis. jaga misalnya ada di sini laut yang Kemarin dulu ya udah. Rasanya tidak pernah masyarakat ditemukan yang hiu atau buaya atau apa gitu ya. Kemudian tekan aja, saya terus terang aja anak ini enak dibeli oleh kakek saya tahun 1970. Saat itu belum bukan adanya Kasihan udah pada ngantuk. baru temukan Besok jam 6 kita baru makan ya. benar-benar makan Bahagia. ini dapat tempat lah. Habis itu baru berenang. Setelah datangnya Kiai Amin, ya Amin ya itu satu berkah bagi saya dan yaitu saya dapat rasakan ya maaf tanah ini kayak dijaga. Banyak kali cita-cita mistis yang dapat dari masyarakat tentang tanah ini. Walaupun di belakangnya ada kuburan Cina sama perempuan, jelas saling berlawanan ya. Agamanya lain, sukunya lain. Satu dari Arab, satu dari Cina, Iya. satu dari Islam, satu yang non Muslim, satu lagi satu perempuan. Oh, perempuan. Tapi tidak pernah diganggu dengan diganggu. Cuma zaman dulu, zaman jahiliyah, saya pernah bermimpi nih Pak Kiai. Saya tidur di bawah pohon mangga. Mangga yang kita bawa boleh itu. Tahu-tahu kepala saya dijatuhi telur cicak. Di telur cicak itu ada anaknya. Terus dulu di kepul ini sigi itu biasa. Dikam nomor. Sehingga di kuburan ini makamnya nggak pernah diminta-minta karena banyak tak tahu. Tapi kalau di tempat Cina ini banyak saudara datang. Jadi saya tikam lah 2112. Berdua tuh kena saya sama ayah saya. Satu ekor cicak, kemudian telurnya satu. Keluarlah uang, menang sininya. Saya beliin bot karena ayah tuh soalnya agamanya sakwa, jadi nggak jadi makanan. Dia bilang ini haram, tapi ya cuma yang dikambing. Karena saya kan. Jadi udah dapat beliin bot, beliin mesin, kemudian bayar orang untuk nebas hutan dan bangun pondok. Jadi yang untuk dimakan sama saya itu kenangan saya ya ya masih muda-muda lah. Ikan sigi itu bagian pada tradisi orang mulai Melayu dan nelayan ini gitu. Ini sudah cerita saja.
kemudian kan amanahnya kan membangun masjidnya di depannya ya. Ya makanya kemarin itu mungkin silakan aja mendoakan menggunakan musala. Kan pesannya kan membuat musala jangan menghadap ke, jangan jangan sampai kita sholat di depan makamnya kan, akhirnya kan makamnya di belakang kita. Jadi arah kiblat sudah saya sejajarkan dengan arah makam, walaupun makam pun dibetulin kiblatnya Pak ya. Ya mungkin zaman dulu belum ada kompas ya, hanya melihat matahari terbit di barat, kan barat di sana, terus kita sholat ke sana. Nah, musala udah bangun untuk 9 tahun, cuman nggak punya musala, bukan untuk dipakai, musala untuk mengatur jemaah ziarah duduk musala. Kemarin ada airnya sana, kan udah lama nggak saya cek. Silakan aja nanti Pak Ustadz kalau. Kemudian tanah itu tidak berada di tanah saya, di tanah sebelah. Bahkan ketika ada orang yang mengklaim tanah sebelah ini, ya mohon maaf ya, karena surat tanah itu surat tanah sangat lama sekali. Kemudian saya pagari, karena saya punya 5 adik, saya kaki sendiri. Tanah ini adalah 2,5 hektar. 1 hektar saya ambil untuk saya di tengah. Kemudian 1,5 hektarnya dibagi 2, 750 bagi 4. Kemudian sebelah kanannya adik saya yang pertama, kedua perempuan. Kemudian sebelahnya lagi adik saya yang ketiga, keempat yang perempuan. Dan saya pagari untuk tanah saya saja. Sangka pemilik tanah yang lama itu batas tanahnya dia di batas tanah yang saya dipagari ini. Padahal sebelah sana ada mereka sempat ganggu tanah saya. Tapi saya tidak lawan, saya serahkannya kepada mereka sesaksi. Dan ini saya rasa mungkin pihak Syekh Subron bisa saja masuk gitu ya. Karena terus terang aja kelihatannya ada indikasi tanahnya sebelah itu dijualkan ke orang Cina. Kemarin di belakang ini ada orang Cina mau beli, mau kelenteng. Jadi alhamdulillah pemiliknya tetangga saya seangkatan orang tua saya. Karena pulau Dompak Pak yang sebelah sininya pemiliknya banyak dari Pulau Keriting. Karena di sini tidak cocok untuk tak tinggal, berkebun oke, karena angin kencang. Musim barat, musim utara kena, musim timur kena, musim selatan nggak kena. Maklum yang jaga masak, yang jaga rumah ini, rumahnya di sebelah sana. Di bawah Pak kalau kesempatan mungkin bisa melihat ke kampung-kampung asli ini ada di sebelah sana. Tanjung Siambang namanya, di sini itu Tanjung Setungu. Nah, jadi sepanjang dari kantor gubernur sampai ke sana itu rata-rata yang memiliki orang Pulau Keriting, termasuk bebasan lahan. Lahan ini sebenarnya mau diambil oleh pemerintah pada saat itu. Ketika saya sekolah di Australia, suratnya saya tinggalkan dikasih kepada adik ipar saya yang tentu di biro di Badan Perencanaan. Allah sudah menunjukkan bahwa ternyata yang aslinya hilang. Jadi kadang-kadang kehilangan itu bisa berkah ya. Ya mungkin bagi mereka yang kehilangan istri yang gagal dapat istri yang baru. Istri yang pertama tidak beribadah gagal, meninggal dapat istri yang baru yang ibadah berkah. Bisa aja kehilangan itu jadi berkah ya. Nah, tapi bisa juga sebaliknya ya, kita kehilangan istri yang tercinta kemudian ya. Nah, jadi dengan hilangnya surat pemerintah tak mau bebaskan Pak. Tak bisa membebaskan. Akhirnya saya pulang ke Australia. Ternyata dulunya saya harus berdayung, naik sampan, bahkan kebot lah setelah beli mesin dapat siji. Sekarang cukup dengan mobil, walaupun jalannya adalah jalan tanah. Nanti ada jalan dibangun resmi oleh pemerintah melewati kawasan ini. Nah, sejak itu kemudian sebelah alhamdulillah orang seangkatan kakek saya juga tanahnya diwakafkan untuk pesantren. Dari 6 hektar, 3 hektar mereka baru dibagi, 3 hektar diwakafkan untuk pesantren. Yang kami tunggu sekarang ini adalah munculnya pesantren besar yang ada di belakang ini, sehingga rencana bangun kelenteng dan rumah pembakar mayat. Saya nggak bisa bayangkan bakar mayat musim selatan, bau mayat masih kemari gitu. Nah, alhamdulillah lah kita bisa jaga pulau yang penuh berkah, Pulau
Dan pusat pemerintahan Kepri sekarang berada di Pinang, pusat ibu kota Kepri berada di Pinang, pusat pemerintahnya ada di Pulau Rompak. Jadi wali kota Pinang tidak mengatur Pulau Rompak, ini wilayah khusus yang mengatur Pulau Rompaknya adalah wali kota Tanjung Pinang. Ya, saya kira itu mungkin Bapak Samati dan saya juga Bapak minggu bulan juga kurang merawat rumah ini sebenarnya. Ini pun lampu-lampu ada pada putus, lampu WC juga mati, tak sempat terpantau. Karena kemarin 4 hari yang lalu sudah sempat dibaiki, terus sempat ngecek. Saya kira itu aja mungkin Bapak yang kita doakan, semoga di tahun-tahun mendatang kita masih punya kesempatan dan semakin nyaman dengan kita. Dan Pulau Penjinak alhamdulillah semakin cantik. Karena hampir 40 miliar masuk dari pusat. Saya dulu di Pulau juga tim untuk wisata di pusat. Alhamdulillah di Pulau Penjinak semakin cantik. Mungkin tahun depan tidak lama lagi belakang operasi dan ada berapa yang ditonton. Dan sekarang gelap karena sedang semenisasi kepada penguasaan jalan. Di baru di aspal, ya lampu jalannya tinggi sekali. Biasanya ada lampu jalan warna-warni itu. Di tahun depan mungkin suasana akan lebih berbeda dan lebih santai. Saya kira itu aja. Saya mohon maaf kalau ada saya tidur di rumah. Saya mohon maaf kalau bis tadi itu sebenarnya jam 6 sudah harus dipakai untuk Ibu Gubernur, pengamatan Gubernur, kawan-kawan untuk mengecek malam terbaru Natal untuk mengecek. Saya kira keluarga besar bangsa juga untuk mendampingi ya, jaga gereja, jaga arah saya kira itu mungkin. Saya sebenarnya tadi mau ngajak beberapa imam atau masyarakat yang di sini. Tadi ada sibuk, gara-gara sibuk mencari apa? Jagung. Bakar-bakar. Jagungnya Nggak ketemu. Karena Udah habis buat tahun baru. Ubi pagi mah di pasar, nggak ada juga. Siang nggak ketemu lagi, jadi nggak. Kita campur ubi aja lah. Cari ubi kita bakar. Ada pun yang jagungnya dibuka kulitnya bukan ada isi, malah hanya masih botak. Makanan sapi terlembu ya. Jadi Belum rezeki gitu. kemudian Suruh tidur awal. ya, saya baru saat ini nggak pernah saya nggak tahu lagi berapa ratus ekor yang bukan setiap minggu kasih makanan terus apakah berpati orang datang berpati saya lari malah pokoknya silakan aja. Jadi kita potong 20 ekor ya. Waduh, tadi dimasakkan merpati, Balok silakan potong merpati. dimasakkan burung enak. Lauk burung kita tadi makan. Orang jadi korban. Nanti abis ini makan Saya lagi. mungkin silakan yang jelek tanpa tapi baik hati. Tanpa baik hati tidak pernah jadi korban. Jadi banyak orang yang cantik di muka hati yang jahat malah meninggalkan. Supaya nampak betul-betul. Saya kira ini Pak Ustaz. Ya, saya tidak tahu juga ada pisang goreng tadi pisang tanduk. Apakah ini silakan aja dan kami mungkin sudah selama-lama istri saya sudah seminggu ini di protokol juga. Saya juga Assalamualaikum. saya 2 hari di Batam, saya tinggalkan sebagai menjadi Jakarta. Itu banyak variasi bahaya. Sampai kemarin. Saya kira itu aja. Terima kasih Bapak. Silakan aja menikmati malam. Agak angin, kalau angin bisa dengan ada nyamuk biasanya tak belum makan lagi. Nah, nyamuknya telah lari setelah kita baca tadi. Katanya biasa ini di bawah dengan nyanyi-nyanyi nyamuk berlari ini. Dan nyamuk nggak bisa tidur, ya kan dulu kita. Saya kira ini Pak Ustaz.
masuk saya masih di sini tapi ya agak pagi sebentar saya meninggalkan diri dulu, masih ada urusan, nanti siang saya balik lagi, setelah itu mungkin saya izin yang udah lebih terus selama berangkat saya punya yang buat itu ada kapal terakhir speed terakhir jam 6 jadi bulan terus kapal terakhir jam 5 sampai di satu bisa catat, kan dulu enak catat 500 urusan catat ada 800 dengan minyak naik gitu. Kalau kita berangkat 7 orang biasa kita catat sekali kalau sendiri biasa saya catat sekali itu berusaha saya aja. Ya, makasih banyak Pak Haji. Sambil kenalan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-mukarraman para alim ulama, para ustaz, bil khusus Sahibul Bait Bapak Samsul Bahrum, juga para kiai dari Batam serta rombongan, alhamdulillah ahlan wa sahlan bi'aturikun. Saya ucapkan terima kasih kami atas nama pribadi juga atas nama keluarga besar Nahdlatul Ulama PJNU Kota Tanjung Pinang. Sebenarnya rencana ini tidak disangka-sangka akan bertemu, karena ini mungkin sudah sunnatullah. Alhamdulillah kami dipertemukan di kediaman Bapak Samsul. Awalnya kami hanya ingin ziarah ke makam beliau, juga hadir dengan kita. Kami hanya ingin ngecek jalan sebenarnya, karena besok kami juga akan kedatangan tamu dari Batam untuk datang ke Mekah ini. Insyaallah 2 mobil atas perintah instruksi Mbah Amin, karena makam-makam yang di Tanjung Pinang kami juga awalnya ikut berkecimpung yang di Lengkuas. Kita 1 hari penuh mencari makam Habib Butan, juga yang di sini kita ikut, juga yang terakhir Mbah Amin tidak ikut, hanya perintah jam 1 malam kami harus berangkat ke Uban, Jembatan 4 Zainab Al-Maghribi. Kami ada 4 mobil, jam 1 malam itu berangkat. Alhamdulillah dengan petunjuk-petunjuk beliau kita bisa berziarah ke makam para wali-wali Allah. Yang perlu kami sedikit mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para kiai, para ustaz yang bisa berkumpul di sini. Kami hanya ingin bersama-sama mohon doa restunya. Mudah-mudahan perjalanan kita ini yang sudah perjalanan setengah perjalanan, ada yang umur 40, 50, senantiasa kita selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena guru kami berpesan, ketika kita sudah berguru kepada guru kita, maka kita harus betul-betul, karena Bapak Ibu sekalian di Tanjung Pinang ini
istilahnya grup cinta 2020. Maksudnya pembahasan alat sifat 20, tetapi di grup itu masih banyak yang menyimpang, yang keluar dari akidah-akidah kita. Makanya kita dengan adanya forum-forum grup yang betul-betul membawa kita paham dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang-kadang ada orang yang menyusup. Sekarang ini sudah banyak paham-paham yang ingin menjerumuskan kita, tapi kita tetap punya keyakinan bahwa kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Mudah-mudahan NU ke depan, baik di Tanjung Pinang maupun di Batam, senantiasa selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendampingi para aulia-aulia Allah. Amin, Allahumma amin. Karena hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya masih ingat dari guru kami Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah, mantan Ketua PBNU Jawa Timur. Beliau mengatakan, insyaallah NU ini tetap dijaga oleh sittatu anfus, dijaga 6 serangkai wali-wali Allah. Makanya kita ziarah ke makam ini merupakan kita adalah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kita cinta kepada wali-wali Allah, maka insya Allah kita sanadnya nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit ada cerita yang terakhir. Ketika kami bulan 3 kemarin, ketika kita ada di Masjid Nabawi, ada salah satu orang Padang bercerita. Dia bercerita ketika ada di Jakarta setelah pulang, kita sama-sama istirahat di situ. Beliau mengatakan bahwa ketika kita tawaf, di waktu tawaf maka langit itu tembus. Subhanallah. Apa itu resepnya Pak Kiai? Beliau mengatakan satu cuma, kita harus betul-betul mengabdi kepada guru. Betul-betul kita mengabdi kepada guru dan kedua orang tuamu. Kalau itu yang diyakini, maka insya Allah Rasulullah hadir bersama kita. Itulah pesan beliau. Makanya kita, walaupun orang tua kita sudah meninggal, guru kita tetap sudah meninggal, ayo kita sama-sama kirim Fatihah kepada guru-guru kita. Karena guru itulah yang bisa kita menyambung, mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat para makam aulia-aulia Allah. Itu aja Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas tutur kata yang kurang sopan dan tidak mengajari Bapak Ibu sekalian. Itulah kemampuan kami. Sekali lagi kami mohon maaf atas nama pribadi juga atas nama pengurus PJNU Kota Tanjung Pinang, karena kami di PJ ini adalah sebagai wakil Rais Surya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dirahmati oleh Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas arahan dan ceritanya. Allah mencerahkan kita semua. Selanjutnya, mari kita sama-sama bersama selawat. Insyaallah bagi yang mau nyantai minum-minum di luar ada pisang tahu yang sudah digoreng dan lain-lainnya, silakan dinikmati. Itu kemudian kembali ke sini lagi. Itu kira-kira dan kami silakan dengan acara bisa bikin kopi baru untuk Kiai. Sama dari mana paling cocok istirahat. Tim Badro mulai berselawat atau ngantuk? Oh, udah dapur lah. Pagi sore aja selawat. Boleh. Aku pakai ini aja. Bisa. Belum sore.
Langsung minum jahe-jahe dulu. Bandrek jahe. Masya Allah. Pak Yai ketua apa nama? Masya Allah. Tanjung Pinang. P apa? PAC atau PC? PCN. Oh Masya Allah. Alhamdulillah barakallah. Tinggal ke Yai? Ya? Tinggal di mana? Di Tanjung Pinang, Batu 11. Oh ya Allah. Memang mau ziarah dan Iya. besok ada kami juga dari Batam. Iya. Oh, ada mobil. Ya, pas untuk si bahan. Oh, dari mana? Hah? Dari Batam besok. Enggak, maksudnya rombongan apa itu? Grup Toriko apa itu? Kurang paham juga ya. Oh, Masya Allah. Ini. Monggo ada dulu. Sudah, yuk kita beresin. Makan, yang mau makan lagi ya. Ayo, itu bandrek dulu di dapur sana. Bandrek dulu. Allahu Akbar. Matur nuwun. Nggih. Nggih. Sip. Peteng. Kan nggak ada cahayanya. Gelap. Tak ada muka yang nampak. Ah, ini baru nampak. Tengok ke sana, ke sana ke sini. Wih, kacamatanya keren. Ini adalah Komandan Banser Batam, dan ini Komandan Banser mana? Tanjung Pinang. Insya Allah. Udah ada Bu Eka kesana aja, nanti dia beresin dan Anto. Nah, Pak Haji sudah ada bubuk. Disuruh tidur awal. Makanya jangan tak ada. Siapa Bu Eka? Bu Eka dipanggil. Lihat situ aja. Ayo, itu Pak Yai udah berdiri. Ayo, itu Pak Yai berdiri. Ayo. Kalau saya anu sendalnya kayaknya. Ini sendal mau dah. Mami kono. Bandrek dulu, tidurnya nanti. Nanti kono. Kono iso karo utut lah. Saya tak anu nyimpen Quran. Oh iya. Masukin lagi kemana tuh, lupa. Aduh, airnya sudah mulai pasang. Itu biar aja di situ. Sarungnya bojoku. Iya. Heeh. Ngante. Peralatan. Taruh situ aja. Wah, ada ubi malam, kirain untuk besok. Masya Allah. Ubi. BK ya? Iyalah. Pikir udah lari ke sana BK tadi. Dia setia kawan dia. Sayang, makan dulu, balik dulu dong. Makasih ya, Bos. Ayo itu, ambil dulu ubinya. Ayo turun mana kita Mas Zeh? Enggak, tak jadi, kan tak ada. Ayo turun dari mana? Hah? Ada nampak senter. Apa tuh center? Tadi kami bawa senter. Siswa dia kita Katanya minta di sana.